Sekali lagi, salam. Minggu ini saya ingin bicara sebuah tema masa depan yang penuh harapan. Itu ada dan bukan sekedar hayalan. Bahasa sederhananya, masa depan itu selalu ada. Masa depan orang percaya selalu ada dan pasti ada. Dan masa depan itu bukan sebuah hayalan. Oke. Masa depan yang penuh harapan adalah masa depan yang dikaruniakan kepada anak-anak Tuhan. Dan ini bukan sebuah hayalan. Kenapa harus paksa untuk bilang amin? Oke, saudara, ketika bicara tentang masa depan, saudara baik-baik. Masa depan selalu berhubungan dengan sesuatu yang pasti, apalagi di dalam Tuhan. Nah, ayat yang paling terkenal adalah Yeremia 29 ayat 11. Tapi saya bikin definisi, apa itu masa depan? Masa depan adalah hari esok. Itu sederhananya. Masa depan adalah hari esok. Namun kalau kembali pada ayat ini, masa depan dengan baik-baik. Masa depan itu adalah kolaborasi antara kita dan Tuhan demi meraih sebuah janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Masa depan adalah kolaborasi antara kita dan Tuhan dalam mencapai janji Tuhan, di mana Tuhan akan bekerja untuk menggenapi dan membuat masa depan kita luar biasa. Itu masa depan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, satu saja ayat ini paling suka. Saya sudah khotbah ini ulang-ulang, tapi hari ini saya dapat berkat yang baru, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya lupa bahwa saya yang harus bermain di sini. Oke. Jadi jalan saudaraku yang diberkati, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Ehonya dikasih hilang jalan. Saudaraku dengar baik-baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ini latar belakangnya. Sebenarnya ayat ini sangat disenangi banyak orang Kristen. Setiap kita senang waktu baca ayat ini. Bahkan beberapa orang tulis di Alkitabnya, atau tulis di buku diarinya, atau tulis di notnya tentang ayat ini. Sebab ayat ini baik sekali, ayat ini bagus sekali untuk kita. Namun sadarkah kita bahwa ayat ini sebenarnya bukan hanya mengandung hal yang baik, namun kalau kita memahami konteksnya, ayat ini dikeluarkan dari situasi yang sulit. Bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Mereka kehilangan rumah, bait Allah dihancurkan, dan bahkan dibuang ke Babel. Kehidupan mereka sama sekali berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan tentang status mereka sebagai anak Tuhan. Maksudnya begini, saudara, sebenarnya waktu janji Tuhan ini datang, kondisi mereka bukan kondisi yang penuh harapan. Kondisi mereka bukan kondisi yang baik. Kondisi mereka, kalau saya boleh bilang, kondisi mereka celaka. Kenapa? Karena mereka ada di pembuangan Babel. Dan saudara tahu, bait Allah dihancurkan, rumah mereka dihancurkan. Biasanya begitu, kalau orang perang menang, siapa yang kalah rumahnya dihancurkan, anak-anaknya dibawa, istrinya dibawa, hartanya dibawa, dan yang paling luar biasa, tempat kehadiran Allah, yaitu bait Allah sendiri dihancurkan. Sehingga waktu janji Allah ini datang, ini bukan sebuah janji yang gampang dipercayai oleh orang Israel, karena kondisinya bertentangan dengan janji ini. Nah, tapi saya tidak akan bahas mengenai latar belakang lebih banyak. Saya mau bahas tentang apa itu masa depan, dan masa depan yang bagaimana. Mengapa fokus kita hanya pada masa depan, saudara? Karena tadi saya bilang masa depan kita ada. Masa depan selalu ada. Orang percaya harusnya tidak khawatir dengan masa depan, karena masa depan itu sudah ada. Tinggal kita berjalan untuk pergi mengambilnya. Seperti kita waktu masih kecil, kita bangun, yang kita tahu adalah ada. Saudara masih ingat waktu kita masih kecil, kita tidak pernah berdoa untuk makan, kita tidak pernah berdoa untuk dapat berkat, kita tidak perlu berdoa untuk dapat seragam. Tapi ketika kita bangun, saya masih ingat proses SD itu, saya bangun bubur sudah ada. Kami karena banyak orang jadi jejer buburnya. Jadi bangun pagi bubur sudah ambil, tinggal bagian-bagian saudara lihat banyak, ya menyesuaikanlah dengan perut Anda. Kalau saudara lihat banyak, ya jangan ambil, karena itu pasti punya kakak. Nah, kalau kita ambil yang sedikit, jadi bangun pagi seragam mama kakak sudah ganti.
sudah setrika, kita tinggal amin. Lalu pulang sekolah begitu juga, pulang tidak pernah kita berdoa, Tuhan sediakan berkat-Mu di atas meja, tidak perlu. Waktu kami pulang tinggal buka lemari, ambil makan sendiri, semua sudah ada. Demikian masa depan sebenarnya bagi orang percaya sudah ada, tapi kita harus pergi mengambilnya. Makanan itu sudah ada dalam lemari, tapi makanan itu tidak bisa datang ke mulut Anda yang harus pergi untuk mengambil makan. Lebih semangat kalau ada hamil 5, tapi kalau ada 2.000 akan saya lebih selamat. Jadi saudara, masa depan itu sesuatu yang harus kita gapai, dan hari ini yang saya mau kita belajar saudara. Kalau begitu persoalannya, mengapa orang tidak mengalami janji Tuhan? Mengapa masa depan tidak datang dalam hidup saudara? Maksudnya masa depan yang penuh harapan. Karena masa depan tidak bisa diberikan kepada semua orang dengan baik-baik. Masa depan tidak bisa diberikan untuk semua orang. Masa depan diberikan untuk orang-orang khusus saja. Maka saya harus berhenti dulu. Masa depan selalu ada, tetapi masa depan itu diberikan kepada orang-orang yang siap menerima masa depan. Sekali lagi, masa depan hanya diberikan kepada orang yang siap menghadapi masa depan. Orang yang tidak siap, jangan berharap Anda mengalami masa depan sekalipun sudah ada janji. Biasanya mama akan telepon, Adek di mana? Masih sekolah, di sekolah. Oke Adek, dengar ya, mama ada beli itu sate, ada di lemari. Oh iya mama, nanti pulang sekolah ingat, jangan main dulu, makan dulu ya. Mama sudah taruh sate di atas meja. Saya tanya saudara, pulang karena sudah ada janji, lalu saudara berkata, mana satenya? Saudara duduk, lipat tangan, cuci muka, lipat tangan, duduk di meja. Mana satenya? Tadi mama bilang di mana? Di meja atau di lemari. Saya mau tanya saudara, apakah dengan janji mama itu bahwa mama bohong? Tidak. Yang sekali lagi, mama tidak bohong, tapi Anda yang tidak punya inisiatif untuk pergi mengambilnya. Janji Tuhan sudah pasti. Ini bukan yang janji DPR, ini yang janji Tuhan. Kalau DPR tuh janji awal-awal saja, janji seroja saja sudah berapa tahun? 1 tahun kan? Jangankan saya, paku alus juga tidak datang. Ya saudara, kalau begitu masa depan datang kepada siapa? Yang pertama, masa depan datang atau masa depan ada di orang yang punya visi. Dengar baik-baik, masa depan itu ada pada orang yang punya visi. Visi itu apa? Visi itu penglihatan, bahasa saudara, penglihatan ke depan. Saya tulis ini, masa depan ada di depan, bukan di belakang. Jadi orang yang punya visi itu selalu lihat kemana? Ke depan, tidak akan lihat ke belakang, selalu ke depan. Ya, orang yang maju itu selalu lihat ke depan dan bukan ke belakang. Ya, kaca spion itu hanya lirik, tidak boleh lu lihat ke belakang. Coba lu bawa tuh lu lihat ke belakang, tidak bisa. Kalau Anda mau maju ke depan, raih masa depan, pertama orang yang punya masa depan adalah orang yang punya visi. Orang yang punya visi selalu melihat ke depan. Apa maksudnya? Mari kita lihat ayatnya. Bapak Ibu lihat ini, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kamu. Siapa? Saudara. Siapa? Kita semua. Siapa? Anak muda. Siapa? Orang tua. Siapa? Ayah. Siapa? Ibu. Siapa? Pendeta. Semua orang. Sebab aku ini mentara rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Di sini saya kasih tebal, di sini apa? Hari depan, bukan hari belakang, hari depan. Jadi orang yang akan melihat masa depannya penuh harapan yang luar biasa adalah orang yang punya visi ke depan. Tadi saya bilang orang yang akan lihat masa depan, orang yang punya apa? Visi. Jadi begini saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini itu sebenarnya belum ada, tapi sebelumnya sudah ada dalam visi, vision. Makanya muncul televisi, ya, visi dan televisi. Apa yang kita bisa lihat dari jauh. Nah, saudara-saudara lihat baik-baik. Ini semua ini dari yang namanya visi.
Saya kasih contoh. Ini apa namanya, speaker ini. Sebelum dia jadi speaker ini, itu ada di otak yang buat ini. Nanti saya buat speakernya berapa inch, bentuknya bagaimana, di otak sini. Nanti setelah di otak ini, ya itu yang disebut visi. Lalu dia bilang, saya akan bikin jadi kenyataan. Lalu dia keluarkan yang di otak ini, jadi yang saudara punya speaker, HP, lalu pointer yang saya punya. Nanti bentuknya seperti ini, ada lampu di sini. Tapi sebelumnya ada di otak dari si penciptanya. Begini bahasa sederhana. Orang yang lihat masa depan itu selalu bikin visual di dalam hidupnya. Gini. Dia bahasa sederhana gini. Waktu saya kuliah, saya kasih contoh Pak Saudara. Waktu saya kuliah, saya sudah punya vision, saya sudah punya visual, gambaran apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Misalnya, satu waktu saya harus berdiri di depan banyak orang, pegang mic lalu sampaikan firman Allah di antara ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Itu vision, itu visi. Dan hari ini saya bisa berdiri di depan Anda mulai dari tadi menghayal, ya mungkin bahasa dunia bilang menghayal, tapi saya tidak suka dengan menghayal, sebab menghayal itu bisa jadi bisa tidak. Tapi vision, melihat sesuatu, saya harus jadi itu. Jadi saudara-saudara yang hari ini mungkin jadi guru, kan masih kecil kita lihat ibu guru terang kalau kita gini, kita kepingin jadi. Itu namanya vision, visi. Waktu saudara melihat idolamu, entah itu dalam bentuk bisnis, seorang pebisnis yang luar biasa, saudara berkata gini, besar saya mau jadi pebisnis seperti dia. Itu namanya vision, melihat ke depan, saya mau jadi itu dan saya akan mengejar sampai saya jadi itu. Anda waktu kita mulai remaja, mulai sekolah sampai SMA, kita mulai pergi rumah teman, lalu waktu sampai di rumah teman kita lihat, lu papa kerja apa? Dokter. Bagus sih, lu rumah nih, aduh ototik ya, apalagi rumah bagus. Lalu sudah pikir gini, saya ini kasihan, bapak susah, kami di sekolah juga tidak jelas. Tapi walaupun saudara dalam keadaan itu pasti seperti orang misal, tapi saudara punya visi. Beta kalau jadi begini, kepingin jadi begini. Itu namanya visi. Jadi kalau orang tidak punya visi mau jadi apa-apa, susah untuk bisa lihat masa depan. Saudara mau jadi apa nanti ke depan, mulai. Itu sebabnya saya suka dengan guru-guru SD dan TK. Pasti yang ditanya gini, nama siapa dek? Nama saya Loki, maksudnya Rocky. Loki mau jadi apa? Presiden, maksudnya presiden. Kenapa ditanya begitu? Karena visi itu yang menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu hari ini, untuk mendapatkan apa yang saudara impikan nanti. Masa depan berhubungan dengan visi. Ada amin. Makanya kalau saudara pacaran, tanya dia, lu visi apa? Visi saya adalah mencintai istri dan anak-anak saya. Visi saya adalah kalaupun nanti saya punya anak, saya akan kasih sekolah mereka baik-baik. Visi saya adalah saya sayang mertua dan depo anak. Baru saudara, oh ini bagus ini. Jadi kalau hidupmu hanya pergi sekolah tidak ada visi, saudara pergi kuliah tidak ada visi, saudara akan malas kuliah nanti. Tapi kalau ketika saudara kuliah, saya mau kuliah cepat-cepat habis, sudah habis ini ijazah saya mau pakai lamar kerja, atau mungkin saya akan ambil S2. Jadi saudara, itu visi. Visi selalu ke depan, bukan ke belakang. Orang yang selalu lihat ke belakang tidak akan pernah lihat masa depan. Lihat ke belakang, nenek susah, bayi susah, toh susah, tinggi susah, semua selalu kita pikir, masa depan bisa. Orang yang punya visi dia tidak perlu lihat ke belakang. Mungkin kita pernah gagal di masa lalu, ya. Setiap kita punya kegagalan. Kalau orang yang tidak bisa lihat masa depan, dan orang yang juga tadi saya bilang selalu lihat kemana? Ke belakang. Siapa contoh yang paling gampang? Istri Lot. Nah, istri Lot itu Tuhan bilang keluar dari mana? Sodom dan Gomora. Jangan lihat ke belakang. Tapi waktu Lot sudah lari tidak mau lihat ke belakang, masih ada yang panggil Lot, Lot. Lot sudah mau tahu, dia lari terus ke depan. Kenapa? Belakang bahaya, ya kan? Tapi istri Lot
Aduh, tadi jam tangan lupa bawa. Sudahlah, jam tangan masih murah. Lari istri lo. Tiba-tiba, aduh, saya 3 kilo baru beli tadi. Dia mau lihat, jangan Tuhan. Terakhir saudara, dia pikir begini. Nah, bepo anting-anting kesayangan mungkin ada di sana. Coba lihat. Pas lihat, jadi apa saudara? Jadi patung, jadi tiang karang. Yang namanya tiang bisa bergerak tidak? Kalau tiang bergerak itu saya tidak tahu namanya apa itu. Tapi kalau lihat ke belakang apa? Tidak bergerak. Makanya orang yang selalu lihat ke belakang pasti tidak bergerak. Kita mau usaha, orang bilang usaha tuh jangan pernah mundur. Tapi 3 kali di belakang ini jual bakso gagal semua. Selalu kita lihat mana? Belakang, gagalnya. Tapi kita tidak pernah lihat majunya. Sudahlah 3 kali gagal, tapi pasti yang keempat masih berhasil. Bapak bagaimana kalau keempat masih gagal? Ya 5 masih. Kalau kelima gagal, 6 masih gagal, 20 masih ada. Mengerti? Orang yang punya visi selalu lihat ke depan, bukan ke belakang. Saya bilang kan, orang yang orang tidak kawin itu kan macam-macam. Ada yang karena karunia Tuhan. Jadi kalau sampai ini belum nikah, karunia Tuhan mungkin. Habis berdarah Yesus jangan. Tapi yang kedua, yang paling saya tidak suka adalah trauma. Banyak orang tidak mau menikah karena trauma. Bapak 3 kali. Bepo rekening habis hanya untuk mencintai dan menyayanginya, tapi dia tinggalkan. Ya mungkin Tuhan mau cari yang tidak cari lupa rekening. Oh, tidak ada kata. Jadi kalau orang hanya hidup di masa lalu, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Saudara kira saudara penggembala juga pacaran lolos semua? Tidak. Banyak gagalnya di belakang. Puji Tuhan, Tuhan kasih di depan. Sekarang warna rambutnya merah. Hidup ini ada gagalnya. Tapi kalau gini, kalau engkau tinggal dalam kegagalan, itu yang salah. Saudara harus lihat, saya harus maju ke depan. Ada visi, lihat ke depan. Orang yang selalu lihat ke belakang, sekali lagi tidak bisa melihat ke depan. Dan tidak ada orang yang bisa 2 1 kali. Pernah saudara bisa 2 1 kali? Coba saudara betul-betul lihat ke belakang. Lihat ke belakang, contoh. Sekarang saudara lihat ke depan, sambil lihat ke belakang. Tidak bisa. Hidup ini hanya 2. Kalau saudara paksa tengah-tengah kero, tahu kero? Lihat di sini mata orang, lihat di sana. Ada teman saya kero. Jadi kita pikir dia kutik ler, salah. Kok dia lebih kiri nah? Jadi biasanya kalau kita main kelereng di waktu kecil itu, ada 2 yang berdekatan dengan orang yang paling belakang dekat dengan garis. Dia yang pertama putih, kata orang rumah. Nah, itu jantung saya mau terlepas karena 2 ini dia pilih yang mana. Kalau yang mata jelas enak, dia lihat ke kanan, oh disebah sebeta pungsolnya, dia hantam sana. Tapi yang kero ini kadang-kadang dia lihat kiri, tiba bunyi kanan, lu habis tuh. Nah itu yang kadang-kadang saya jengkel minta. Nah, tadi saya bilang kalau saudara lihat antara ini belakang dan depan kero, coba contoh. Saudara akan pemata ini kiri kanan, lama-lama dia berhenti di tengah. Hidup kita hanya lihat ke depan. Aman. Kalau ada orang bilang lu masa lalu jelek, lu masa lalu sial, lu masa lalu tidak baik, lu masa lalu hancur, hoi, bilang sama dia, itu masa lalu saya. Di dalam Tuhan saya masih punya masa depan. Ada sebuah perkataan begini, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa punya kesempatan mengubah masa depan. Anda tidak bisa pilih kan, lahir dari keturunan India yang gagah-gagah. Walaupun orang bilang, wih dia ke India, ya hanya ke saja. Tapi kita merasa betul-betul India. Ya, kita tidak bisa. Sudah lu lahir orang Timur, sudah lu jangan paksa jadi orang bule. Lu bukti Timur sudah. Lu lahir orang Sabu, ya Sabu sudah.
Takdir kita masa lalu sebagai orang yang ditakdirkan lahir tidak bisa diubah, tapi ke depan Anda bisa ubah. Saya kasih contoh paling gampang. Lahir itu keriting, tapi keriting tidak harus terus keriting kan? Anda masih punya cara, yaitu pergi ke salon dan bilang, hari ini luruskan. Jadi kita lahir bisa keriting, tapi kita punya kesempatan meluruskan. Kita punya masa lalu bisa keriting, kita bisa ke depan lurus. Itu hanya mungkin saudara anggap ini sebuah penginginan, bukan, ini hanya ilustrasi bahwa kalau rambut bisa diubah, apalagi masa depan kita harus bisa mengubahnya bersama Tuhan. Tapi dimulai dengan visi. Ada amin. Lihat guru mengajar, jangan lihat dia toki saudara. Kita kan lebih suka tuh lihat guru toki kita kan. Rata-rata kita kepahitan semua dengan guru-guru kan. Itu guru satu, yang lain baik, manusia satu nih. Ya. Padahal guru itu waktu toki, sampainya dia kasih ingat visi. Belajar bodoh, kalau lu pintar udah pekerja bodoh. Kan begitu. Tapi kita ingat apa? Tokinya. Kita lupa. Makanya selalu guru juga bilang apa? Di ujung rotan ada emas. Tapi yang kita ingat bukan emasnya, rotannya. Ya, itu tanda orang tidak ada visi. Sekarang baru saya sadar. Mama dulu kenapa cubit dari paha angka kalau kita tidak sekolah? Guru itu permisi, aduh kita laki-laki kalau dipegang dari sini, kita tidak tahu harus berdiri tegak. Angkat kaki juga salah susah. Dia kalau angkat di sini mana PR. Tapi kita kan lagi hanya PR saja, cuma mau tua cubit, kau tahu hampir kencing berdiri. Tapi setelah kita sekarang menjadi orang baru kita sadar kan, bahwa ternyata itu hanya cubitan untuk kita sadar. Hei, ada visi yang harus engkau capai. Kalau saya khotbah keras untuk saudara, karena gembala punya visi untuk saudara. Anda harus jadi orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi harus punya visi. Ada amin. Mereka yang selalu tidak punya visi, selalu tadi saya bilang lihat ke belakang. Duduk-duduk menangis sendiri. Kenapa Anda menangis sendiri? Selalu lihat ke belakang. Bulan Januari begini biasa hujan-hujan ketemu jalan. Dia bilang, Lembeta, hujan begini enak makan apa bakso paling murah meriah toh, bakso. Lalu saudara ingat firman Allah, saudara tidak ingat, tapi bakso 99 sampai 99 Anda ingat. Ayat 1 saja tidak ingat, tapi 99 bakso Anda ingat. Lalu saudara mulai menangis. Masih ingat waktu itu dia bilang, lu nih paling manis saudara. Lalu kita menangis. Kenapa kita menangis? Masa lalu. Maaf, saudara yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita perlu mencintai mereka. Tapi dengan baik-baik, kita perlu visi ke depan. Kita tidak bisa menangis. Bapak, kalau Bapak masih hidup, macam begini. Iya, pasti saudara sudah begitu. Kan dulu kecil, sekarang besar kan. Tapi maksudnya adalah masa lalu kadang-kadang hanya membuat kita menangis meratap. Akhirnya kita tidak ada waktu untuk melihat masa depan. Saya sudah bilang, kalau ada laki-laki kasih luka lu, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Selalu bilang, mantan itu tempatnya di recycle. Amin. Tapi kita ini kan mantan, kalau bisa dibungkus kado dengan bungkusan yang baik. Dia pun foto masih basah, dia pun surat. Zaman dulu kami surat tebal begini, kira arsip negara, bukan. Itu surat dari dia, tumpuk. Lalu baca ulang-ulang. Pas kena yang memori yang indah, saudara menangis lagi. Firman Tuhan sampaikan tidak menangis, tapi baca pesan menangis. Semua jangan kita ingat, lupakan masa lalu. Kita punya masa lalu yang penuh dengan kelam. Ada amin. Saya kalau ingat ke belakang, banyak masa lalu saya kelam. Saya masih ingat di mana pernah saya dapat pukul sampai ini bir belah.
Kalau saya hanya ingat biru belau, maka yang saya akan lihat masa depan adalah kacau. Dengar baik-baik. Kalau saya hanya ingat biru belau, maka hidup saya akan kacau. Tidak mengerti juga. Sudah, saya stop sampai di sini. Karena Anda tidak mengerti juga. Tapi mari kita lihat poin yang selanjutnya, kepada siapa? Jadi yang pertama, saudara, masa depan itu kepada siapa? Orang yang punya visi. Orang yang punya visi selalu kelihatan ke depan. Saya akan jadi seseorang yang luar biasa di depan. Nah, ada seorang bernama Ginanjar. Ginanjar menulis gini, orientasi masa depan adalah bagaimana seorang merumuskan dan menyusun visi ke depan dengan membagi orientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kalau saudara mau jadi dokter itu ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Pelajar sungguh-sungguh. Jangka menengahnya apa? Saya harus raih ijazah. Jangka panjangnya apa? Yaitu tadi, saya harus jadi dokter. Jadi fase ini tidak bisa dilewati. 3 jenjang ini harus dilewati. Fase apa? Jangka pendek, yaitu setiap hari bangun berdoa, bangun beribadah, bangun melayani Tuhan, pergi kuliah, setia kerjakan tugas. Itu namanya jangka pendek, kerja yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya, mau jadi punya butik besar-besaran, mulai dulu dengan butik kecil, bertindak dulu. Nah, itu disebut pendek. Menengahnya apa? Saya harus ubah yang sekarang butik ini menjadi toko yang lebih besar. Itu namanya jangka menengah. Jangka panjang adalah kalau bisa, ini hari usaha ada di Kupang, besok ada di Soe, lusa ada di Atambua, bikin cabang di mana. Ini jangka panjang. Tapi jangan saudara bilang gini, saya hari ini langsung jangka panjang. Tidak bisa. Hidup ini, visi itu selalu berjalan 3. Sekarang, besok, dan nanti. Saya lihat saudara pemuka mulai asal. Jangan sesali masa lalu, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita masih punya kesempatan dan harapan untuk mengubah masa depan kita. Lahir dari orang miskin, benar. Tapi kawin dengan orang kaya masih ada kesempatan. Lahir jelek itu takdir. Tapi lahir sampai mati jelek itu namanya bodoh. Nah, ya kan? Kita kan lahir dulu kan ingus, lele di mana-mana, pas taruh begini dan baju semua. Jadi ingus ketinggalan di sini. Seolah-olah berkata ini masa lalu. Tapi susah, kita tidak tinggal di situ kan? Mulai SMP, mulai tahu bagaya, mulai rajin mandi. Yang tadinya sudah tahu sikat gigi, sekarang sikat gigi 50 kali dalam sehari. Lalu malu SMA kita mulai pakai bedak. Dulu waktu kita kecil, kalau saya lihat anak-anak saya kecil punya foto, saya ketawa karena habis mandi itu baby, badan baby itu pak. Jadi saudara tahu biar dia hitam, saudara putih luar biasa. Nah, tapi setelah besar kan tidak begitu lagi kan, bedaknya mulai ditata, sampai orang bilang wanita itu lebih hebat dari Tuhan, karena setiap jalan apapun yang dibuat Tuhan diubahkannya. Biasa Tuhan yang mengubah jalan hidupnya, tapi para wanita itu dia yang mengubah jalannya. Jalan alis itu bengkok, tapi dia bilang, Tuhan lu pun jalan salah, jalanku yang benar ke atas. Saudara selalu gitu. Nah, tapi sudahlah, kita akan masuk pada poin kedua karena saya harus cepat selesai. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang memiliki masa depan adalah, sekali lagi saya minta maaf, mereka yang punya masa depan adalah mereka yang, saudara di sini katakan, kenapa saya begini nih? Ini tanda bahwa saya tidak punya visi ke belakang lagi. Kasih ke poin 2, Iren, coba dulu, saya minta maaf. Oh, saya yang salah, sorry. Ya, saya yang salah tekan. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Oke, terus sampai 2. Oke. Yang 2. Langsung lihat ke situ. Ya, 2. Masa depan ada di tangan mereka yang berusaha meraihnya. Jadi kalau tadi masa depan itu ada pada mereka yang punya visi, walaupun ada janji. Tapi yang kedua, masa depan itu ada di mana? Mereka yang mau berusaha meraih masa depan itu. Jadi masa depan itu bukan sekedar takdir. Kalau takdir itu begini, Anda berusaha atau tidak sudah ditakdirkan, ya pasti ada janji. Masa depan kekristenan bukan begitu. Memang ada janji Tuhan, tapi janji itu saya bilang harus ada usaha. Makasih sekali, terima kasih. Semangat sedikit. Masa depan itu ada di tangan mereka yang mau berusaha meraihnya.
Masa depan harus diraih, dikejar, diusahakan. Itu bukan mimpi saja, tapi kita yang harus mengusahakannya. Walaupun itu janji Tuhan sekalipun, kalau boleh saya bilang. Nah, mari lihat ayatnya. Beginilah firman Tuhan dari Yeremia 29. Semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lihat, walaupun Tuhan bilang aku akan merancang masa depanmu. Tadi saya bilang mereka ada di mana? Pembuangan. Sebenarnya di pembuangan rumah mereka di kampung halaman sudah hancur. Tetapi walaupun begitu, visi daripada Tuhan adalah tetap dirikan rumahmu, lalu buatlah apa? Kebun. Dari sinilah tangganya untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Berarti kata ini, dirikanlah dan buatlah kebun, bicara tentang ada usaha dari manusia itu sendiri. Makanya bahasa paling terkenal ora et labora. Berilah perpuluhan maka Anda diberkati. Oh begitu kan? Ora et labora begitu kan? Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Jadi doa saja baik, tapi doa dan bekerja. Si Tuhan masih ada sedikit yang amin. Terima kasih buat yang amin. Nanti keluar mencari ke bakso atau doa makan selesai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau saudara lihat ini baik-baik, saudara lihat ini. Lalu ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Jadi ada kata apa? Lebih jelas ayat 7. Usahakanlah. Tadi di dalam ayat 11 dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Lalu dia bilang, usahakan kesejahteraan. Jadi walaupun ada janji, ada usaha dari kita. Bukan dulu mimpi. Janji Tuhan, yes, akan terjadi dalam hidup saya. Yes. Lu yes terus. Yes, lu tulis datang lu lihat. Ini bukan bicara tentang lu yes, no. Tapi ada usaha. Saya pingin Pak Pendeta. Apa visi? Saya pingin punya rumah tangga yang luar biasa. Apa yang kau telah kerjakan? Tidak, diam di rumah saja. Kalau mau temukan suami, biar diam saja. Dia akan datang dalam hidup saya. Ayo, tunggu sampai nenek beranak dia tidak bisa. Ada usaha. Amin. Yang wanita, kalau belum laku, cobalah ke salon 3 kali. Betul, saya ngomong serius. Ke salon 3 kali mungkin. Setelah itu Facebook naik. Kalau biasa 1 hari dalam 1 kali, bilang perlu 1 kali 24 jam. Naik foto terus. Mungkin yang ke-24 ada bule bilang, siapa nih? Oh, bainale po anak. Tapi ada usaha. Ada amin. Ada usaha. Mau bikin kios besar tapi tidak ada usaha. Ada amin. Ada amin. Mau bikin kue tapi tidak ada usaha. Simsalabim jadi cookie Solo. Harus ada usaha. Dan usaha itu tidak gampang, saya tahu. Kemarin anak saya ulang tahun, istri saya bikin mie ayam. Kadang-kadang kita ini kan suka ngomel ya, mas, kau begini saya 13 kau begini saya 27.000. Lu belum tahu dari bicara buat. Waktu istri saya buat, saya bantu. Untuk bisa bikin mie itu pakai mol mie. Dan mol mie itu kebetulan saya taruh di bangku kecil, susah. Saya tiap kali guling itu bangku kiri kanan. Begini, tenaga saya begitu kuat sampai ini mie begini. Mol mie maksudnya. Lalu saya bilang sama anak saya, duduk di sini. Pertama saya suruh anak jemaat duduk di sini, anak kecil kan. Namanya kalau anak kecil dia duduk 2 menit bosan, dia lihat saya bilang duduk tenang kakak, duduk tenang karena bapak pelit mau guling mie. Tapi 5 menit dia lari.
Saya bilang, mari teh, apa pelita sudah bisa guling ini. Dia lari, namanya anak-anak bosan. Saya panggil anak saya, lu yang dulu. Anak saya besar, jadi dia duduk satu kali, wah tidak tergoyang. Lalu saya proses dia luar biasa, keringat bercucuran saudara. Ya, kadang-kadang kalau saudara tahu kan saya sudah bilang, mama itu masak itu kenapa enak? Karena ada rasa asin-asinnya. Le mineral itu kan ada manis-manisnya. Kalau makanan ada enaknya kan ada asin-asinnya. Itu hanya ada dua, garam dan keringatnya. Nah, tapi sudahlah, kalau kau 1 menit dari sini itu lebih bahaya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, maksud saya begini, proses untuk bikin mie itu ternyata ya susah-susah dapat. Keringat, kadang-kadang ada mama tiba potong bawang itu, aduh, kenapa mama? Tetap potong jari ujung. Oh, mama kira kurang daging kok, tapi mama mau tambah lagi. Tapi sebenarnya tidak, ada pengorbanan. Proses itu menyakitkan, tapi usaha itu selalu, kalau itu dikerjakan dengan yang terbaik, hasilnya pun terbaik. Amin. Kerja tugas itu stres. Saya tahu yang kuliah stres terus. Saya punya anak kapan malam, sudah malam saya kasihan juga dia dengan laptop sampai malam. Saya pergi lihat dia masih duduk dengan laptop. Saya dalam hati hanya ada 2. Terakhir kalau dia sudah makin malam hanya ada 2. Dia yang lihat laptop atau laptop lihat dia. Tapi maksud saya, tapi ada usaha. Dan saya suka orang yang selalu berusaha. Amin. 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 Orang-orang yang, maaf, saya tidak sedang khotbah tentang kelimpahan yang dimaksudkan orang-orang dunia. Tapi saya belajar dari orang-orang yang hari ini diberkati, punya mobil 8, 10. Setelah saya cek-cek, mereka dulu sopir. Ada beberapa orang sukses itu sopir. Saya tanya, bagaimana bisa sukses? Bapak, saya dulu beta sopir. Dan saya omong ini karena saya punya langganan. Setiap kali pulang ke Alor, waktu saya masih melayani di Alor, kami punya langganan supir taksi. Jadi setiap kali kami pergi, dia pakai mobil Timur Leste yang biru-biru dulu yang banyak di Kota Kupang ini, taksi-taksi Timur Leste yang dibawa datang sini. Dan dia salah satu orang, mobilnya tua, dia selalu mengantarkan. Jadi saya hafal dia, jadi kalau kemana-mana saya suka dia. Pertama murah, tawar 1 kali murah dia terima. Mungkin karena saya bilang saya pendeta, oke, berapa? Ya sudah. Nah, maksudnya akhirnya kapan hari saya ketemu dia di tempat cuci mobil, saya parkir dengan dia sama-sama. Saya pikir saya mobil paling bagus, parkir Kijang 95. Datang mobil putih bagus kan. Lalu saya lihat, ini sopir yang dulu saya pakai dia. Saya bilang, Bu, dia bilang, Papa Jina, masih ingat saya? Saya bilang, saya masih ingat kok tidak. Lalu saya bilang, sekarang bikin apa? Masih bawa mobil. Saya dalam hati, lu pun kerja tidak ada lain, kan bawa mobil terus. Tapi lalu saya tanya dia, ini mobil siapa? Otak saya bilang begini, kasihan, dia hanya bawa mobil orang. Saya tanya, ini mobil siapa? Dia bilang, mobil saya. Saya karena kurang yakin, saya bilang, maksud saya ini mobil Anda? Mobil kamu? Iya Bapak, saya punya 3. Satu saya saja, saya susah luar biasa. Saya tanya, kenapa 3? Lalu saya berpikir satu konsepnya. Saya tanya apa alasannya? Saya tidak menyerah, saya selalu usaha, apapun saya usaha. Dan hari ini dia punya 3, anak-anaknya kuliah sukses luar biasa. Dimulai dari 1, mereka yang akan mendapatkan masa depan, mereka yang berusaha. Amin. Usaha. Bikin RW tidak apa-apa. Karena di Facebook orang tidak komen tidak apa-apa. Yang penting berusaha. Amin. Suka sinai Bapak, nasi kuning harga paling murah di Kota Kupang. Tidak ada satu pun yang komen. Apa harus dikasih turun lagi? Tulis murah juga tidak ada yang komen. Tidak apa-apa, usaha. Ada amin. Nasi kuning tidak laku, hijau. Yang penting ada kata satu, usaha. Ada amin. Ini hari ditolak tidak apa-apa, besok maju lagi, I love you. Tolak lagi, I love you. Tolak lagi, I love you. Ke-10 sana apa-apa, ini rencana Tuhan.
sekali lagi, usaha. Bilang, usaha. Jangan menyerah, usaha terus. Amin. Amin. Ya, gagal beberapa kali itu biasa. Saya tanya saudara, ada usaha yang berhasil terus kah? Yang di sini ada? Tapi kita tidak boleh berhenti, usaha terus saja. Yang berikut, yang ketiga, saudara lihat di sini. Yang ketiga, kayaknya ini sudah mulai besar. Main dari situ saja. Oh, boleh. Skinner mengatakan bahwa orientasi masa depan adalah kecenderungan untuk berpikir mengenai masa depan dan sebagai perhatian tentang hasil dari tindakan saat ini di masa yang akan datang. Jadi katanya masa depan itu hanya diraih karena tindakan hari ini. Kalau saudara lihat di Facebook saya, apa yang saudara akan lihat di masa depan adalah hasil dari tindakan hari ini. Saudara bisa hari ini dapat jabatan itu kan dari tindakan kemarin. Jadi masa depan itu hasil dari tindakan hari ini. Kalau saudara belajar sungguh-sungguh, tak usah lihat orang bermain bola. Saya ini tidak sehebat pendeta-pendeta luar biasa dalam bidang teologi, karena saya harus mengakui kejujuran diri saya sendiri. Saya ini pada hobi main bola. Setiap kali orang kuliah, orang belajar di sekolah teologi, bayangkan. Pas saya angkat buku, saya sudah jadi, saya akan belajar sungguh-sungguh. Angkat buku, mandi, angkat buku, saya harus belajar. Tiba-tiba teman-teman, bola. Tidak, saya harus baca. Tidak, bola apa tuh bola. Tapi teriak, kawan satu dan kawan baik bilang, wih, senada lu senena, maksudnya. Mulai perasaan, sabar bu, kita belajar, amati, langsung dia pergi cepat. Tapi datang lagi, woi, mari sudah tinggi waktu setelah pergi. Dalam hati, main 5 menit pulang kembali belajar. Cetak sonde gol, makin panas ya saudara. Sampai sudah bilang berhenti belum, beta belum kasih gol masalahnya. Saudara, ada saja yang mengganggu dalam hidup saudara untuk saudara fokus. Itu tidak berarti tidak boleh bermain, tidak. Tapi kalau ada waktu untuk serius, ada waktu untuk usaha sungguh-sungguh. Karena pasti satu waktu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu kata orang dunia, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Hari ini kita duduk di panas ya. Nah, saya lihat Kakak Lani jual RB. Saudara yang suka cari-cari SB, saya kasih supaya saudara lihat fix dari beliau juga bagus-bagus. Saya tahu orang kerombengan itu duduk panas, ya, panas matahari lagi, panas orang yang datang keliling dia bongkar-bongkar pakaian, panas dari atap. Tapi nanti satu kali kalau dia pakai pakaian bagus, masuk hotel lo sudah bilang, wih ibu kakak baju mahal. Sebelum dia pakai itu baju mahal, saudara dia duduk keringat. Sebelum dia pakai itu bedak tebal, dia keringat. Proses menyakitkan, tapi hasilnya luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara lihat ini, masa depan itu ada di dalam waktu. Dengar baik-baik. Yang ketiga, janji Tuhan Yeremia bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi masa depan itu juga ada di mana? Bukan hanya ada di di dalam proses, di dalam usaha, tapi masa depan itu ada di dalam waktu. Mari kita lihat ayatnya. Ternyata ada hubungannya dengan ayat ini. Masa depan itu berjalan sesuai waktu. Karena tidak ada masa depan yang instan. Sekolah saja butuh 9 tahun minimal, 12 tahun. 6 SD, kalau tambah TK lagi 13 tahun. Ya toh? 6 tambah 3 SMP tambah 3 SMA berapa? 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12 tambah TK
13 tahun. Prosesnya luar biasa. Baru kita bisa jadi orang yang bisa kerja. Jadi prosesnya tidak gampang. Masa depan itu berjalan sesuai waktu, karena tidak ada masa depan yang instan. Yang instan itu hanya mie. Tapi masa depan tidak instan. Halo, masa depan tidak instan. Anda yang hari ini kembali bisa kerja jadi pegawai, jadi guru, coba tanya, apa itu instan? Tidak. Belajar sampai malam-malam mau tidur, kita masih hormat-hormat meja tuh. Tidak instan kan? Tidak instan kan? Jadi pendeta pun tidak instan, saudara. Saya kemarin duduk-duduk di belakang, lalu saya lihat ke belakang. Lalu Tuhan seperti bawa saya beberapa tahun yang lalu. Waktu kami belum punya gedung ini, saya lihat pastori juga belum ada. Yang kami punya hanya satu pohon kapok besar di belakang. Sehingga untuk bisa bikin ibadah, maka kami pinjam rumah orang. Lalu yang kedua, pohon itu jadi tempat sekolah minggu. Hari ini sekolah minggu sudah baik, tapi mulai dengan tadi tidak ada yang instan. Sekali lagi, masa depan itu berjalan sesuai waktu, karena tidak ada masa depan yang instan. Karena itu mereka yang menggunakan waktu yang tepat dengan cara yang tepatlah yang akan melihat masa depan. Jadi waktu yang ada ini sama. Anda dapat 24 jam, temanmu di samping dapat 24 jam, teman kuliahmu yang ada di satu universitas juga dapat waktu yang sama, 24 jam. Di gereja ini kita sama, jemaat dapat 24 jam, ibadah 2 jam sama-sama. Tapi mereka yang menggunakan waktu dengan tepat akan melihat masa depan yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat, coba kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat ayatnya. Sainer menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah kecenderungan untuk berpikir. Sorry, tidak usah itu, tidak terlalu lama nanti. Bantu saya coba cepat. Sayang sekali. Bukan. Masa depannya kasih ayat, tidak ada ayatnya di sini. Masa depan itu bicara tentang waktu. Nah, sebenarnya kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-10, kalau saudara baca dikatakan bahwa walaupun sudah janji, tapi Tuhan bilang begini, tunggu sampai 70 tahun. Jadi di dalam ayat 10 orang Israel sekalipun sudah dapat, tapi dia bilang tunggu sampai berapa? 70 tahun. Mereka harus ditawan di Babel, baru mereka bisa lihat masa depan. 70 tahun. Jadi waktu itu, oke, kalau sudah ada, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah digenap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi sekalipun ayat 11 dia janji, tapi dia baru bisa menggenapi ayatnya, yaitu janji Tuhan itu setelah berapa? 70 tahun. Jadi kalau saudara berkata gini, Pak Pendeta, kita usaha 20 tahun begini saja, baru 20 saja sudah menangis. Ini berapa? 70. Jadi kalau saudara usaha belum lihat hasilnya, tunggu. Sebab masa depan itu bicara tentang waktu. Kenapa Tuhan selalu bicara tentang waktu? Dia berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti Tuhan menggunakan waktu untuk bisa menyelesaikan dunia saja butuh berapa hari? Enak. Lalu lu bilang begini, beta mau tuh Bapak Pendeta, ini hari dia lulus, besok langsung jadi kepala bank. Lu gila mungkin? Tidak bisa. Tidak ada yang instan. Ada orang bilang begini, baru nikah 2 hari dia bilang, pernikahanku paling bahagia di dunia ini. Gila. Lu belum merasa yang tahun ke-15 mama. Tapi mereka yang telah berjalan waktu yang akan bisa melihat apa itu rumah tangga yang luar biasa. Udah? 4 nikah 2-3 tahun itu indah. Tembok pun Anda lihat bunga semua. Tapi setelah 10 tahun tembok berubah. Yang saudara lihat duri semua. Tapi proses akan membuat orang akhirnya memuji gini. Dia dosa tua-tua masih jalan sama-sama. Tapi Anda aja lihat dia pun tua jalan sama-sama. Anda tidak lihat di pembelakang. Tombak sebuah garu rame. Dimulai dari ini, semua masa depan itu butuh waktu. Apa beta ya, beta kuliah 4 tahun, kapan beta wisuda? Tak usah pikir tentang kapan wisuda, fokus saja belajar, karena ada waktu.
waktunya. Semua ada waktunya. Semua waktunya apa? Indah pada waktunya. Ini kalau Tuhan masih kasih sendiri, itu berarti Anda fokus dulu. Karena kalau sudah tidak sendiri, fokusnya kemana-mana. Apalagi ibu-ibu sekarang ini pakai hidup masa muda bebas. Lu mau jalan di pasar, pergi. Lu mau pi mall, pergi. Lu mau pi bajang, pergi. Nanti lu suka kawin, bapak mau keluar, mau pi mana lagi? Bisa sabar teh, bisa teh. Anak dong belum makan, harus makan. Sudah tahu ibu-ibu saya dia kasih masa keringat gendong anak, harus gendong anak belaki betul. Mama ya kopi, anak lu diam-diam. Pas taran, anak tidak mau tahu tentang saudara, karena itu nikmati hidup ini. Ada kata amin, ada kata amin. Nah itu bukan berarti yang nikah menyesal berdosa. Betul, Pak Pendeta tahu itu menikah bisa berjalan, salah juga. Ada enaknya menikah. Selalu jangan pikir menikah tidak enak, menikah. Pulang, capek-capek. Dulu kan pulang, ya masih kerja sendiri. Waktu saya kos dulu di Papua dulu, pulang kerja sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri. Ada jengkel sih, ya, lu mau curhatin tembok sendiri saja. Tapi setelah kawin tuh ada enaknya. Pulang, so ada makanan. Pulang, so ada yang sama. Apa capek kok? Enak. Tidur di malam-malam, mama betani jengkel satu. Mama bilang apa itu mati. Mama dengar, apa ke sekolah lu sampai semua. Enak. Tapi masalah begini, bapak laki ini bisa. Bapak bercerita do bapak, cerita 1 menit habis. Nah namanya orang curhat itu dia mau semua. Bapak-bapak dengan bapak kesempatan di telinga. Walaupun bapak dengan saya bilang habis, selesai. Tapi dengar mereka, karena katanya kalau saudara tidak mau dari tempat curhat, nanti dia curhat di orang lain. Jadi kalau bapak mengantar bilang, apa mau? Dengar saja, karena katanya perempuan harus keluarkan berapa ratusan ribu kata dalam sehari. Makanya lalu bilang belum selesai. Sudah, jangan di situ lama. Mari kita lihat saja poin terakhir daripada khotbah saya. Ada yang lain saudara lihat ini? Oke, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau saudara sebut dengan cepat, pertama masa depan itu ada pada mereka yang punya visi, yaitu mereka yang selalu melihat ke depan. Yang kedua, masa depan itu ada pada puji Tuhan, ada pada mereka yang mau berusaha. Oke, yang ketiga, masa depan itu ada pada waktu. Jadi berjalan waktu, jadi apapun tunggu ada waktunya. Tapi yang terakhir, yang pasti, orang Kristen harus yakin masa depan itu ada, karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Nah ini yang paling luar biasa. Ya sudah lihat di ayatnya, kasih ayatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Pada siapa saudara rancangan itu? Padaku, pada siapa itu? Pada Tuhan. Jadi kalau saudara usaha, saudara kerja keras, tapi tidak bersama Tuhan, Anda juga tidak bisa lihat masa depan. Halo, dengar baik-baik. Tadi kan ada 3 poin, punya visi, punya usaha, tunggu waktu, tapi semuanya ini kalau dilakukan tanpa Tuhan, maka tidak juga bisa mencapainya. Karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Dari mana buktinya? Ini ayat dia bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi saudara, semua rancangan yang baik itu ada di tangan Tuhan. Dia yang kelola, jadi bagus. Saudara hanya tadi kerjakan bagian saudara yang 3 tadi di atas, tapi tetap masa depan itu ada di tangan Tuhan. Lalu dia bilang apa? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di mana? Di tangan Tuhan. Hidup yang luar biasa di masa depan, dipakai Tuhan dengan luar biasa di depan, atau apapun yang kita merupakan mimpi kita di masa depan, semua ada di tangan Tuhan. Nah kalau ini ada di tangan Tuhan, maka kita harus banyak-banyak mengandalkan Tuhan.
berdoa sungguh-sungguh, sambil bekerja harus kuat dengan doa, karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, mari lihat ayatnya, ayat ini. Anda tidak percaya ini? Di dalam satu kata dikatakan, kata Yesus kepada dia, maukah apakah dari ibuku? Bukan. Bisa juga lah. Kata Yesus kepada dia, mau apakah engkau daripadaku? Ini Yohanes pasal 11. Satu belum tiba, tapi Yesus berkata kepada mereka, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Karena kita sudah dengar minggu lalu ya, bahwa anggur habis. Di tangan manusia sudah dirancang, sudah diusahakan, tadi seperti ayat tadi, sudah ada usaha, sudah ada apa lagi, menunggu waktu, tapi ternyata yang bisa bikin air berubah jadi anggur, tangan Tuhan. Kita boleh usaha, kita boleh belajar sungguh-sungguh, tapi jangan lupa Tuhan. Saya kasih ingat, saya minta maaf, harus saya jujur. Kalau ada jemaat yang pintar di sini, dengar baik-baik. Kalau engkau prestasi di kuliah, di sekolah, dengar baik-baik. Kalau engkau itu hebat di sekuler, apalagi di bidangmu, puji Tuhan. Tapi kalau lu rasa bahwa itu hanya karena lu punya kemampuan, skill, lalu saudara lupa Tuhan, lupa cari Tuhan, lupa berdoa, mungkin hari ini saudara luar biasa. Tapi saya pastikan Anda tunggu saja waktu. Kalau engkau masih luar biasa, engkau adalah Tuhan. Karena yang bisa bikin masa depan adalah Tuhan. Alkitab bilang apa? Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Seperti langit dan bumi, demikianlah jalanmu dan jalanku. Apa artinya? Sehebat-hebat kita bikin jalan untuk bisa meraih masa depan, kalau itu bukan jalan Tuhan, selesai. Karena itu kemampuan, skill, usaha, apapun itu harus dibarengi dengan mengandalkan Tuhan. Cara mengandalkan Tuhan adalah setia beribadah kepadanya, melayaninya, taat pada firman-Nya, dan saya percaya Anda akan lihat masa depan yang datang daripada Tuhan. Iya. Ada ayat Alkitab dalam Amsal, kalau ada Amsal mengatakan jeripaya manusia bukanlah jalan untuk meraih berkat. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya atau orang diberkati. Mengerti maksud saya? Berarti usaha manusia penting, tapi usaha manusia tanpa Tuhan gagal. Masa depan yang diraih dipersiapkan dengan baik sekalipun gagal. Saya kasih contoh. Sekarang begini, saudara pintar nih, saudara pintar, saudara hebat ya kan? Saudara pintar, saudara hebat. Lalu Tuhan bilang gini, oke, stop, umurmu sampai di situ. Saudara tidak bisa raih masa depan. Padahal saudara pintar, lulus cum laude, tapi kalau Tuhan stop, engkau harus mati hari ini, pulang ke saya, maka engkau tidak bisa raih yang namanya masa depan. Mengerti? Itu saja kita omong sampai sini, Anda mengerti bahwa tidak ada orang yang bisa meraih masa depan yang penuh harapan kalau tidak melibatkan Tuhan. Karena itu orang tua saya ajar, saya mengajak, mungkin bukan ajar, saya mengajak, bawa anak-anakmu ke dalam rumah Tuhan selalu. Kenapa? Karena sepintar-pintar mereka, tanpa Tuhan yang ada di dalamnya, gagal. Saya kasih ingat saudara, tanpa Tuhan ambil andil di dalamnya, gagal. Saya sudah ketemu orang kaya punya uang bisa kasih masuk anak-anak kuliah sampai hebat, tidak bisa jadi apa-apa. Tapi saya juga melihat terbalik, ada orang yang susah tidak punya apa-apa, tapi anaknya bisa meraih masa depan. Kalau begitu satu kesimpulan, ada Tuhan. Tidak ada jaminan apapun kecuali Tuhan. Siapa berani bilang karena usaha saudara? Hati-hati. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Kalau masa depan ada di tangan Tuhan, sederhana, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, serahkan rencanamu di dalam tangan Tuhan, serahkan masa depanmu di dalam tangan Tuhan, serahkan hidupmu total di dalam tangan Tuhan. Kalau di tangan ahli televisi saja, kasih dia perbaiki jadi. Kalau di tangan tukang saja, kayu yang jelek dia ubah jadi benda yang bagus dan mahal. Apalagi kalau engkau tahu hidupmu di tangan Tuhan, dunia saja dia ciptakan begitu indah,
apalagi mengubah hidupmu menjadi indah, itu terlalu kecil baginya. Karena itu kesimpulan saya sederhana, serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita